Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Panyawanto ayang dhammo nayang dhammo dupanyasati. Dhamma sungguhnya untuk orang bijaksana, bukan untuk orang tidak bijaksana. Kepada pemimpin puja bakti, para pandita, para ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang kalau saya lihat pada pagi hari ini masih banyak yang mengenakan pakaian merah. Mungkin masih dalam suasana tahun baru Imlek. Sehingga ya, bajunya banyak yang merah juga. Sesuai dengan lampion-lampion yang ada ini. Dan memang ya hari ini juga tepatnya anak-anak kita di sekolah minggu merayakan Imlek. Ya, pada puja bakti Imlek. Tadi kalau Anda datangnya agak pagian, bisa melihat barongsai ya di dalam wihara ini. Nah, sekarang ini memang anak-anak kita lagi ya merayakan Imlek. Untuk orang tuanya bagaimana, Bante? Ya, orang tuanya merayakan Imlek nanti hari Sabtu. Di sini ada perayaan Cap Gome. Perayaan Cap Gome ini sekaligus sebagai penutup ya, rangkaian tahun baru Imlek. Nah, nanti di sini juga ada berbagai macam kegiatan. Nah, ini sekalian promosi ya. Ya, daripada nanti pemimpin puja baktinya wah kasih pengumuman, nah ini saya kasih tahu dulu. Hari Sabtu ini ya, Sabtu pagi tanggal 16 ya, di Wihara Dhammacakka mengadakan perayaan Cap Gome. Bagi yang mau hadir ya silakan hadir. Ibu bapak saudara-saudari sedama yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ya penjelasan dhamma yang cukup berat ya. Bagi Anda yang punya beban hidup sudah berat ya, saya rasa ini masih lebih berat lagi nih bahannya ini. Bahan khotbahnya ini masih lebih berat. Jadi ya apalagi kalau kangen dengan seseorang itu berat juga. Tapi ya masih lebih berat ini lagi. Oleh sebab itu saya mohon ya Anda untuk memberikan perhatian penuh
terhadap apa yang akan saya sampaikan. Seperti yang sudah kita tahu bahwa agama Buddha mulai berkembang di mana-mana, ya. Bahkan sekarang sudah mulai masuk ke berbagai belahan dunia, ya, termasuk di Eropa, ya, di tempat-tempat yang terpencil, di Afrika, itu sudah ada agama Buddha dan mulai berkembang. Dan sudah ada biku juga di sana. Fenomena ini sungguhnya ya sangat membahagiakan bagi kita semua. Karena kalau di Indonesia meskipun ya mayoritas bukan Buddhis, tetapi saya melihat agama Buddha di Indonesia cukup banyak memberikan kontribusi ya kepada masyarakat sekitar. Nah, ini yang penting. Kalau kita lihat di tanah aslinya, ya, tempat kelahiran Guru Agung kita di India, di sana malah agama Buddha sudah ya bisa dibilang sudah tidak banyak lagi umat penganut Buddhisnya. Ada tapi sedikit sekali. Ya berbeda jauh dengan dulu. Dulu mungkin berkembang pesat. Tetapi sekarang sudah ya berkurang jauh. Sehingga kalau mau dibanding-bandingkan ya di Indonesia masih lebih baik. Ya, perkembangan agama Buddhanya cukup pesat, cukup baik. Ya, meskipun kita juga harus menyesuaikan itu dengan tradisi setempat. Ya, tidak ada salahnya kita menjalankan tradisi sejauh itu memberikan sebuah dampak yang positif. Seperti misalnya kalau perayaan Imlek, ya, kemudian Cap Gome, Cengbeng. Nah, sungguhnya agama Buddha tidak menentang tradisi. Silahkan. Bagi yang ingin melakukan itu, silahkan. Ya, karena ada baiknya juga. Ada tujuan positifnya juga. Tetapi bagi yang tidak mau, ya itu juga hak mereka. Kita tidak tidak bijaksana kalau kita mengatur kehidupan orang lain. Jadi biarkan bagi yang mau menjalankan ya sesuai dengan tradisinya, silahkan saja. Bagi yang sudah tidak menjalankan, ya tidak apa-apa. Kan masih banyak perbuatan baik yang lain yang bisa dilakukan. Mengingat memang usia agama Buddha ini sudah cukup lama. Ya, lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini ajaran Sang Buddha masih bertahan. Masih ada, masih bisa kita lihat, masih bisa kita pelajari dengan baik. Ya, kitab sucinya juga masih ada. Dan yang lebih hebatnya adalah semua isi dari ajaran Sang Buddha itu masih bisa diterapkan sekarang. Tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan saat ini. Semuanya bisa. Ya, semuanya bukan keluaran produk lama. Sekarang pun masih bisa digunakan. Jadi boleh dikatakan tidak ada expirednya. Tidak ada kadaluarsanya Dhamma itu. Sekarang pun kita masih bisa belajar dan masih bisa praktek Dhamma. Sama persis dengan dulu. Ketika Guru Agung kita masih hidup, ya banyak orang juga bisa melaksanakan Dhamma. Tetapi sekarang pun ya tidak ada satupun yang hilang. Tidak ada satupun yang tidak bisa kita praktekkan. Semuanya masih utuh, masih ada.
Nah itulah ya ajaran Sang Buddha, Dhamma. Meskipun usianya itu sudah lama sekali, ya ibarat barang antik. Barang antik itu kalau zaman dulu mungkin harganya tidak seberapa, ya barang-barang kuno. Tapi kalau sekarang dijual, wah harganya bisa naik tinggi. Nah, begitu pula dengan agama Buddha. Agama Buddha sekarang ini usianya sudah lama sekali, seperti barang antik. Yang kalau semakin dilihat, semakin dipegang, semakin dipakai, itu semakin berguna. Ya, malah nilainya menjadi semakin lebih tinggi. Jadi kita sungguh beruntung, ya bisa belajar Dhamma dan mengerti bahwa Dhamma itu bisa memberikan perlindungan kepada diri kita sendiri. Tetapi ingat, saudara-saudari sedama, ya Dhamma ini memang kita bisa pelajari, tapi tidak bisa dipaksakan juga. Masing-masing orang punya pendapat, punya pemahaman, punya ya ide, gagasan yang berbeda-beda mengenai Dhamma. Karena banyak sekali ya topik-topik Dhamma yang ada di dalam Tipitaka itu, sehingga banyak orang belajar Dhamma tapi mungkin hanya sedikit, sepotong, sehingga mereka merasa, wah saya lebih bisa ini, saya sudah pintar, saya sudah pandai, tapi mungkin hanya sedikit saja. Nah ini jangan sampai kita malah belajar Dhamma, tetapi menjadikan Dhamma itu sebagai suatu yang paling benar, paling penting. Sehingga kalau ada orang lain yang mungkin berbeda sedikit dengan kita, wah, muncul kebenciannya, muncul emosinya, muncul ketidaksukaannya. Ada sebuah cerita yang menarik yang pernah saya baca di koran. Ya, ini pada suatu ketika Alkisah ya di sebuah hutan itu hiduplah banyak binatang. Ya, ada singa, ada macan, ada keledai. Si keledai mengatakan bahwa rumput itu warnanya biru. Keledai mengatakan rumput, tanaman, pohon warnanya biru. Lalu si macan yang mendengar hal itu balas mengatakan, oh tidak, saya tahunya rumput itu, pohon itu warnanya hijau. Ya dari dulu ya sudah hijau, mana ada rumput biru. Si keledai tetap ngotot, tidak, saya tahunya biru. Sudah, kamu jangan ngeyel, biru. Lah kamu yang ngeyel, ini hijau. Rumput, pohon, tanaman, daun itu hijau. Tidak ada biru-biru, dari mana biru? Akhirnya kedua binatang ini ya beradu pendapat, beradu argumen. Kemudian karena tidak ada mendapatkan sebuah kesepakatan, makanya mereka menghadap ke raja hutan, yaitu singa. Ya, singa. Singa itu kan raja hutan. Singa mengatakan, setelah mendengarkan ya kedua temannya ini cerita, kemudian singa mengatakan, ya baiklah kalau begitu saya putuskan saja. Yang salah adalah macan. Dan macan harus dihukum karena kamu salah. Nah, macannya protes, kenapa saya salah? Saya kan benar bilang itu daun itu hijau. Masa salah? Ini singanya mungkin juga
agak-agak kurang beres ini, bagaimana? Tahukah Bapak Ibu Saudara, kenapa singa itu menghukum si macan? Kenapa? Kan dia sudah berdebat dengan keledai yang bodoh. Buat apa kita berdebat dengan orang bodoh? Sudah tahu salah, masih kita berdebat dengan mereka. Tidak ada gunanya. Itulah kenapa dia dihukum. Karena dia tidak bijaksana. Berdebat dengan seorang yang bodoh, yang tidak bijaksana itu juga kita menjadi bodoh. Tidak ada manfaatnya. Nah, inilah kenapa dhamma itu juga tidak usah kita perdebatkan. Ya, yang lain punya pandangan masing-masing kok. Pemahaman masing-masing. Ya mungkin juga benar. Tidak selalu kita benar. Yang lain juga mungkin benar. Ya mungkin ada benarnya juga meskipun sedikit. Meskipun tidak semuanya. Buat apa? Karena sesuatu yang sepele kita jadi malah bermusuhan. Ya beda pendapat. Beda pandangan. Akhirnya malah ya timbul kesenjangan. Timbul perselisihan, timbul konflik. Ya, ini justru merugikan semuanya. Tidak ada yang menang. Disitulah kita dapat melihat bahwa ya semua dhamma ini bisa dipelajari dan sebetulnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Orang lain punya pendapat, punya pengalaman, punya pemahaman yang berbeda, silakan. Ya, itu urusan mereka. Urusan kita adalah kita praktik dhamma sendiri untuk kebaikan diri sendiri. Ya, bahkan kadang-kadang satu kata itu pun bisa diperdebatkan. Ya, kata akaliko itu pun banyak sekali artinya. Anda tahu akaliko? Di dalam Dhammanusati kan tadi dibacakan akaliko. Tidak berselang waktu. Ya, sifat dhamma itu dikatakan akaliko, artinya tidak berselang waktu, tidak ada jeda waktu. Ada yang mengatakan zaman dulu praktek dhamma, sekarang pun bisa praktek dhamma, artinya dhamma ini masih ada. Dulu, sekarang, akan datang, tidak ada bedanya. Ya, itu benar juga. Tapi ada yang juga mengatakan, akaliko itu adalah bagaimana kita praktek dhamma dan langsung mendapatkan hasilnya, manfaatnya. Tidak ada jeda waktu. Jadi ketika kita praktek dhamma, pada saat itu juga langsung bisa mendapatkan buahnya, manfaatnya. Itu pun juga akaliko. Benar tidak? Benar. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Buat apa kita berdebat hanya gara-gara satu pandangan yang berbeda ini? Semuanya benar. Nah, kalau kita memahami itu lebih baik kita praktek daripada berdebat dengan keledai. Ya, tidak ada gunanya. Sudah, praktek saja. Lebih baik praktek. Ya benar kok kamu, saya juga benar. Sudah selesai. Tidak ada yang salah. Para upasaka, upasika yang berbahagia. Secara umum agama Buddha itu dikatakan ya menarik bagi masyarakat yang bukan Buddhis. Kalau Buddhis ya saya yakin sudah tahu sekali mengenai dhamma. Tapi bagi yang bukan Buddhis, yang bukan beragama Buddha, ada dua pokok dhamma yang sebetulnya sangat menarik bagi mereka. Yang pertama adalah tentang hukum karma. Meskipun orang itu tidak tahu dhamma, tidak pernah belajar agama Buddha, tapi ketika dia belajar tentang hukum karma, dan dia mengerti bahwa segala perbuatan itu pasti memberikan akibat yang baik, memberikan akibat yang baik. Ketika seseorang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika seseorang berbuat buruk, dia akan mendapatkan penderitaan. Tahu, mengerti itu, tidak sulit. Dan itu bisa masuk ke logikanya, bisa masuk ke akal sehatnya. Sehingga banyak orang tertarik dengan agama Buddha karena hukum karma itu. Itu benar sekali, tidak ada salahnya, masuk akal sekali. Ya. Dan disitulah mereka bisa belajar juga tentang moral, tentang sila.
Ya, ketika berbuat jahat, nah nanti dapat akibatnya loh ini, ada konsekuensinya. Makanya hati-hati jangan berbuat jahat. Nah itu ada sila di situ. Secara tidak langsung mereka juga praktek sila. Punya pengendalian diri. Tidak asal melakukan sesuatu, tidak asal mengucapkan sesuatu. Tapi punya ya sangwara, pengendalian diri yang kuat. Inilah hukum karma. Ya tidak sulit kan dipelajari, tidak sulit dimengerti. Mudah. Anak-anak kecil pun mudah untuk mengerti hukum karma ini. Bahkan bagi mereka yang bukan Buddhis, nah ini paling simpel sekali hukum karma itu, bisa kita jelaskan. Yang kedua adalah tentang meditasi. Ya, bahwa kalau hukum karma itu berhubungan dengan, nanti bisa dihubung-hubungkan dengan kelahiran kembali. Ya, di alam yang lain. Tapi kalau meditasi ini, bagaimana kita membersihkan pikiran, memperkuat pikiran kita, mempertajam pikiran kita ini supaya tidak mudah usang, tidak menjadi lapuk. Ya, karena kalau pikiran itu tidak pernah dipakai, lama-lama juga lapuk, tua. Ya, tidak optimal. Makanya kenapa harus meditasi? Banyak sekali. Ya, kalau Anda pergi ke retret meditasi itu, yang ikut malah kadang-kadang bukan Buddhis. Dan itu sebagian besar mungkin bukan Buddhis, lebih banyaknya yang bukan Buddhis. Tidak heran, karena mereka mendapatkan manfaat dari meditasi. Meditasi itu seperti kalau kita, ya saya sering mengatakan seperti kalau HP, Anda punya HP, kemudian habis baterainya, lowbat, itu kan harus dicas. Kalau tidak dicas, bisa tidak dipakai HP-nya. Baterainya habis, tidak bisa. Sama dengan pikiran kita. Pikiran kita ini tidak pernah dicas. Lama-lama apa? Habis kekuatannya. Habis kemampuannya. Habis potensinya. Makanya kenapa orang stres itu ya sekarang ini mudah stres. Mudah sekali ketika kena sesuatu apa, stres sedikit. Nanti sakit kepala, pusing, ini itu. Karena tidak pernah dicas pikirannya. Tidak pernah meditasi. Mudah-mudahan umat Buddha tidak begitu. Saya yakin ya Anda semua sering meditasi. Ya kan tadi juga meditasi. Ya meditasi sangat-sangat ya bermanfaat sekali. Banyak sekali ya sudah penelitian yang membuktikan bahwa meditasi itu berguna bukan hanya bagi kesehatan tubuh tapi juga utamanya bagi batin. Ya mental kita menjadi lebih sehat. Itulah kenapa ya selain mengerti tentang hukum karma juga harus ditambah dengan meditasi. Karena setiap orang memang bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri, ya bukan orang lain. Kita tidak bisa minta orang lain, kamu meditasi dong untuk saya. Ya tidak bisa. Harus diri sendiri yang lakukan itu. Tidak bisa diwakilkan. Kamu berbuat baik dong untuk saya. Tidak bisa. Hukum karma itu ya masing-masing punyanya. Ya kan? Pemilik masing-masing. Warisnya masing-masing. Tidak bisa dilempar-lempar. Ya, salur-salurkan. Itulah kenapa Sang Buddha hanyalah sebagai penunjuk jalan. Ya, kataro tata gata. Tapi kita sendiri yang harus berusaha ini dengan sebaik. Ya, dhamma itu kalau tidak ada praktekan juga tidak ada hasilnya. Harus kita sendiri yang mempraktekkan. Di dalam Dhammapada dikatakan bahwa oleh diri sendiri perbuatan buruk dilakukan. Oleh diri sendiri juga seseorang itu terkotori. Nah, dengan cara yang sama, oleh diri sendiri, perbuatan buruk ditinggalkan. Dan oleh diri sendiri pula, seorang menjadi suci. Jadi semuanya tergantung dari diri sendiri. Ya, bukan dari orang lain.
Hadirin yang berbahagia, saya akan mulai masuk ke topik pembahasan ya, yang sebetulnya sudah tidak asing lagi bagi umat Buddha. Pembahasan mengenai Buddhisme sungguhnya bukanlah sebuah ajaran yang pesimistis ataupun optimistis, tetapi sifatnya adalah realistis. Ya, realistis itu ya nyata dan apa adanya. Seperti itulah adanya. Ya, tidak ada sesuatu yang ditambah-tambahkan, dikurang-kurangkan. Begitulah kenyataannya. Sang Buddha hanyalah ya penunjuk jalan. Beliau sudah mengajarkan tentang dukkha, tetapi tidak berhenti di situ. Sang Buddha juga mengajarkan bagaimana kita melenyapkan penderitaan. Kalau Sang Buddha hanya mengajarkan tentang penderitaan saja, wah, agama Buddha sangat pesimis. Tapi Sang Buddha kan juga menambahkan ada jalannya, ada cara untuk bisa lepas dari penderitaan itu. Ya, dengan cara menjalankan 4 kebenaran mulia. Inilah ajaran pertama Sang Buddha, sekaligus menjadi ajaran yang paling mulia. Karena bisa seketika itu, ketika khotbahnya selesai, salah satu muridnya kan langsung mencapai kesucian. Jadi sudah terbukti, ya, selain Guru Agung kita, Buddha Gautama, ternyata ada orang lain yang juga bisa terbebas dari penderitaan. Ya, bukan hanya Sang Buddha saja, ternyata Sang Buddha juga bisa menuntun orang lain untuk bisa bebas sepenuhnya dan mencapai kesempurnaan. Itulah ya kehebatan Sang Buddha. Ajaran tentang 4 kebenaran mulia juga disebut sebagai Buddhanang Samukang Sika Dhammadesana. Ajaran yang unik yang diajarkan oleh para Buddha. Kenapa dikatakan unik? Karena 4 kebenaran mulia ini diajarkan oleh orang yang mulia, yaitu sama Sang Buddha kita, Gautama. Dan dipraktekkan oleh orang yang mulia. Sehingga ketika selesai praktek, maka mereka akan mencapai kemuliaan, mencapai kesucian. Ya, ajaran ini memang tidak ditemukan ditemukan di dalam ajaran-ajaran yang lain pada zaman itu. Jadi bisa dikatakan ini adalah ya Pupe Ananusutesu Dhamesu, ajaran yang belum pernah dilihat, didengar sebelumnya. Hanya Sang Buddha yang menemukan itu dan bisa mengajarkan kepada orang lain. Sebelum-sebelumnya tidak ada ajaran seperti ini. Ajaran tentang 4 kebenaran mulia. Yang isinya adalah ya mencakup semua dhamma. Seperti halnya jejak kaki gajah. Anda pernah lihat gajah? Tahu gajah seperti apa besarnya? Ya, kakinya itu seperti apa? Tahu besarnya? Jadi kalau injak, misalnya injak tanah, nah kan ada jejaknya itu, bekas kakinya. Itu semua kaki hewan lain bisa masuk ke situ. Ya. Jadi hewan yang punya kaki yang paling besar itu adalah gajah. Jadi semua jenis hewan lain yang punya kaki masukin situ pasti masuk. Masuk. Itu bisa menampung semua jejak kaki yang lain, binatang-binatang yang lain. Ya, karena gajah ini adalah hewan yang paling besar ukurannya. Ya, meskipun makannya itu sayur-sayuran, cacai, hewannya besar ya. Ya, nanti orang bisa
ini iseng. Wah, kalau gajah aja mengecacai aja tetap gemuk, ya saya nggak apa-apa dong begini aja. Ya, nah ini tambahan. Bagi penganut agama Buddha, ya, ajaran tentang 4 kemuliaan mulia sangatlah penting untuk dimengerti sepenuhnya. Sang Buddha sendiri mengatakan di dalam Patamagotigama Sutta bahwa karena tidak memahami dan tidak menembus 4 kemuliaan mulia, maka semua makhluk harus mengembara di alam sangsara. Kita terus berputar di roda kehidupan, terlahir kembali terus. Karena apa? Karena tidak memahami, tidak bisa menembus, tidak bisa praktek 4 kemuliaan mulia ini dengan benar. Buktinya apa, Bante? Buktinya, ya, sudah tahu kalau meditasi itu baik. Sudah tahu, ya, kalau pikiran kita ini adalah pelopor dari semuanya. Ya, kenapa? Pikirannya itu dibiarkan terus. Dibiarkan kotor terus. Kan sudah tahu tuh. 4 kebenaran mulia. Ya, cobalah meditasi. Meditasi pun juga belum berhasil. Tidak apa, coba terus. Ya, sudah tahu baik, tapi tidak mau dipraktekkan. Sudah tahu berbuat baik, membawa kebahagiaan, tapi kan berapa banyak orang yang mau berbuat baik? Berapa banyak orang yang menjalankan silanya utuh, lengkap? Apalagi yang didukung dengan meditasi yang penuh kesadaran. Ya, bisa jawab kan Anda sendiri. Nah, jadi memang karena kita ini masih belajar untuk memahami Dhamma, cobalah untuk melihat bahwa 4 kemuliaan mulia inilah yang semestinya kita terus praktekkan, ya, di dalam kehidupan. Karena kalau sudah menembusi itu, maka kita dapat mencapai pencerahan. Ya, sama dengan murid-murid Sang Buddha yang sudah lama, ya, juga sudah mencapai pencerahan. Bisa dipraktekkan pada saat dulu, sekarang maupun yang akan datang. Karena Dhamma itu, ya, tidak ada jeda waktu. Tentu semua sudah mengetahui, ya, saudara-saudara sedama, bahwa 4 kemuliaan mulia itu isinya adalah tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Saya ingin memberikan sebuah contoh yang memudah untuk memahami ini. Kalau Anda sakit, sakit itu adalah penderitaan. Ya, sakit itu adalah duka. Tapi kita juga harus lihat, masih ada poin-poin yang lain. Tidak hanya berhenti di duka saja. Tapi kita juga harus mengerti apa sebabnya bisa muncul sakit. Oh, mungkin kurang istirahat. Oh, mungkin kecapean. Oh, mungkin kurang gerak. Ya, kurang makan yang bergizi. Banyak sekali sebab-sebab yang. Oh, mungkin lagi tidak fit. Ya. Sehingga ketika sibuk, kurang istirahat, jatuh sakit. Itu sebabnya. Pasti ada sebab dari semua yang terjadi. Nah, setelah tahu sebabnya itu, kita juga tidak berhenti di sebab saja. Tapi kita juga harus berusaha untuk sembuh. Karena sakit ini kan penderitaan, duka. Tidak ada orang yang mau sakit. Pasti inginnya sembuh. Maka sembuh ini adalah harapan kita. Bagaimana yang awalnya sakit menjadi sembuh. Untuk mau sembuh bagaimana caranya? Nah, lakukan jalan-jalannya ini. Cara-caranya ini dilakukan. Apa? Misalnya minum obat. Ya kan?
Kalau mau sembuh ya harus berobat, pergi ke dokter, harus dirawat, harus istirahat. Kalau tidak menjalankan pengobatan seperti ini ya sulit untuk sembuh. Jadi setelah kita mengerti kita sakit, cari tahu sebabnya sakit apa, dengan harapan nanti bisa sembuh, dan berusaha dengan cara-cara yang terbaik, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai kesembuhan. Itu 4 kebenaran mulia sebetulnya tidak sulit, hanya begitu saja. Hanya begitu saja. Dengan kata lain, ya. Nah, ini kan sudah ya tadi. Duka itu adalah penyakit. Nafsu keinginan tanha adalah hasil pemeriksaannya. Nibbana adalah penyembuhannya. Dan jalan Burya Bangsa 8 adalah pengobatannya. Contoh lain yang bisa saya berikan. Ya. Penderitaannya atau masalahnya itu adalah sulit bangun pagi. Ini contoh aja ya. Sulit bangun pagi. Siapa di sini yang sulit bangun pagi? Nah, ini kan masalah ini. Masalah. Karena kalau bangunnya siang itu katanya rezekinya nanti hilang, ya, dipatok ayam. Jadi sulit bangun pagi ini juga masalah. Sebabnya apa? Pasti ada sebab. Kenapa dia sulit bangun pagi? Mungkin tidurnya kemalaman. Ya, mungkin karena sudah kebiasaan lama, jadi sulit bangun pagi. Mungkin karena kecapean, mungkin karena sakit. Nah, saya tahu dulu sebabnya apa. Kenapa saya itu sulit bangun pagi? Apa karena malas? Apa karena kebiasaan? Apa karena memang kurang istirahat? Cari tahu dulu sebabnya. Nah, setelah tahu sebab, kita pelan-pelan ya berusaha untuk supaya bangunnya bisa lebih pagi. Dengan cara apa? Tentu ada cara-caranya kan. Misalnya tidurnya yang awalnya malam, ya pelan-pelan harus lebih awal lagi. Yang misalnya tidurnya jam 3, jam 4, ya iyalah bangunnya siang. Tidurnya dipagikan lagi, ya. Bukan malah pagi sekalian, tapi dimajukan begitu. Ya, mungkin jam 10, jam 11 sudah tidur. Pasti bangunnya pagi. Kalau tidurnya awal, bangunnya juga pagi. Atau kalau belum kuat, belum biasa, nah itu bisa setel alarm. Kan ada, itu berapa? Murah aja harganya. Cari alarm. Di HP kan juga ada kan lendong-lendong, nah bisa bunyi. Cari setel, itu kan bisa digunakan. Ya, jadi kalau misalnya setel jam 5, kalau jam 5 nih saya mau bangun jam 5, mau meditasi dulu. Nah, bagus. Jam 5 bangun. Setel alarm. Nanti kalau bangun, bunyi, ya bangun. Jangan bangun, aduh ngantuk deh. Tidur lagi. Ya ini biasanya bablas lagi nanti. Ya, jadi tidur pun juga harus penuh perhatian. Ini tidurnya Sang Buddha. Tidurnya Sang Buddha itu adalah ketika sebelum tidur, kita bertekad dulu, beraditana dulu. Misalnya kita mau tidur ini ya, kita bertekad. Nanti besok saya mau bangun pagi jam 5 misalnya. Itu bertekad dulu sebelum tidur. Ini tidurnya Sang Buddha nih. Tidurnya Buddhis. Misalnya besok saya mau bangun pagi jam 5. Pasti besok bangun jam 5. Coba. Anda kan selama ini tidur, mungkin tidur aja. Sudahlah, capek. Gitu. Tidak pernah bertekad. Coba bertekad. Besok bangunnya jam 5. Atau misalnya saya mau tidur hanya 4 jam atau 6 jam. Gitu. Nanti bisa. Setelah 6 jam kemudian bangun itu. Tidak ada bunyi, tidak ada jam, tapi bisa bangun. Coba buktikan sendiri. Karena kenapa? Kekuatan dari tekad. Kekuatan dari kesadaran kita. Itu juga tidurnya penuh dengan kesadaran. Bangunnya juga bisa ditentukan. Tapi ingat, kalau sudah bangun ya bangun. Jangan
nambah lagi. Ini bahaya nanti kalau nambah-nambah itu, aduh, kacau. Ya, nambah terus. Ya, ada juga pernah suatu ketika seorang umat bertanya kepada saya, Bante, saya punya rumah, tetapi saya tidak tinggal di sana. Saya tinggalnya di rumah yang lama. Rumah ini kosong jadinya. Tapi setiap minggu saya datang ke sana untuk bersih-bersih, karena kan kosong. Nah, ketika saya mau masuk rumah itu, buka, tiba-tiba kok rasanya saya mencium aroma-aroma. Wah, ini dah. Nanti aneh-aneh ngomongnya. Kenapa ya Bante? Apa rumah saya ini ada ininya? Hah? Ada apa ya itu ya? Hah? Ada penunggunya, atau mungkin kurang ada sajen di sini. Ya, tidak ada Buddha rupang atau bagaimana. Saya katakan, itu kan rumahnya rumah kosong, tidak pernah ditinggali. Ya, jadi kalau baunya memang aneh, kemudian kondisinya lembab, itu kan wajar. Karena tidak pernah ditinggali kok. Ya, ventilasi juga mungkin tidak jalan, tidak pernah buka pintu, ya tidak ada udara masuk, keluar, pengap. Masuk akal itu, jadi baunya aneh, bukan yang karena yang lain-lain itu. Jadi daripada kita ya terlalu menghubungkan ke sana, nanti malah ya sudah jauh lagi dengan Dhamma. Jadi harus cari tahu dulu sebabnya apa, kenapa rumahnya itu bau. Ya karena memang jarang dibuka, tidak ada orang di sana. Jadi saran saya, coba ya Anda tinggal di sana, atau kalau tidak bisa tinggal di sana, cari orang untuk tinggal di sana, supaya dia bisa rawat juga, sekalian untuk rawat bersih-bersih. Jadi rumahnya itu bisa ya bermanfaat dan ya tidak ada bau-bau lagi kan, karena sering dibuka, sering dibersihkan, lebih baik. Begitu. Sebetulnya simple. Kita cari tahu dulu sebabnya apa, kemudian bagaimana langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Begitu saja. Inilah ajaran Sang Buddha itu sebetulnya tidak sulit. Hanya begitu. Ada lagi, ya umat juga bertanya, Bante, di rumah saya itu banyak hewan-hewan menjijikan. Tikus lah, kecoa lah, apalah, lalat lah, nyamuk, macam-macam. Kenapa? Wah, iya nggak tahu kenapa. Kotor. Dibilang kotor juga enggak Bante, karena itu tikusnya makannya beras. Loh, kok bisa makan beras? Iya, berasnya taruh di bawah situ. Iya. Berarti yang jadi masalah bukan tikusnya, tapi berasnya itu yang harus dipindahkan. Jangan taruh di situ lagi. Selama Anda taruh di situ, datang terus tikusnya. Jadi sebabnya apa? Sebabnya adalah berasnya ini, bukan tikusnya. Tikusnya kan datang aja karena dia cari makan. Tapi berasnya ini kalau bisa dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman, atau lebih bersih, ditutup gitu kan. Sekarang sudah ada lemari beras itu, masukkan aja ke sana. Aman sudah, tutup. Mudah-mudahan tidak ada tikus lagi. Jadi sebetulnya sebabnya ini kita kadang-kadang tidak tahu apa sebabnya. Kalau tahu sebabnya, saya yakin bisa kok. Semua itu bisa diselesaikan. Semua masalah, semua problem apa pasti bisa diselesaikan. Kalau sudah tahu sebab. Itulah kenapa ya 4 kemuliaan mulia ini berisi tentang penderitaan. Ya, masalah-masalah apa yang muncul ini pasti suka atau tidak suka, mau tidak mau, pasti akan muncul masalah. Tapi dalam masalah itu kita juga harus mencari sebabnya apa. Sebabnya apa. Kemudian kalau sudah tahu sebab, nah berusahalah untuk melakukan segala macam cara supaya sebabnya ini bisa hilang. Masalahnya ini bisa hilang. Tentu dengan langkah-langkah
yang baik, langkah-langkah yang memang sudah sesuai dengan Dhamma. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang bijaksana. Ya, Dhamma ini memang filosofisnya itu memang tidak mudah dipahami. Makanya kenapa kita terus belajar, ya sedikit demi sedikit, belajar dan praktek Dhamma, menjalankan 4 benaran mulia. Dalam kehidupan sehari-hari juga sungguhnya bisa, ya bisa dilakukan itu semua. Ya, semoga Anda semua menjadi orang yang bijaksana, karena Dhamma ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang bijaksana. Bagi orang yang tidak bijaksana, sulit bisa praktek Dhamma. Ya, semoga kita semua menjadi maju dan berkembang selalu di dalam Buddha Dhamma. Semoga Jayatana selalu berkahi kita semua. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.